Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dito Aldinata. Saya mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah kerja pembuatan eksentrik menggunakan cekam merhang 3 pada mata pelajaran Teknik Pemesinan Bubut. Sebelum masuk ke langkah kerja pembuatan eksentrik menggunakan cekam merhang 3, teman-teman perlu mengetahui eksentrik itu apa? Eksentrik merupakan sebuah poros yang mempunyai kedudukan atau center atau garis tengah atau sumbu yang berbeda posisi atau tergeser. Fungsi eksentrik untuk mengubah gerak putar menjadi gerak lurus atau sebaliknya. Untuk contohnya, crankshaft dan camshaft bisa dilihat pada gambar di sini teman-teman. Ini adalah poros eksentrik yang bertujuan untuk mengubah gerak putar menjadi gerak lurus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana langkah kerja pembuatan eksentrik menggunakan gambar kerja sebagai berikut. Jadi untuk pergeseran sumbu, eksentriknya adalah 6 mm. Jadi sudah diketahui bahwa pergeseran sumbu eksentrik dari diameter terbesar menjadi diameter terkecil adalah 6 mm. Dengan diameter terbesar 30 mm dan diameter terkecil 18 mm dan jaraknya adalah 25 mm dengan panjang keseluruhan benda kerja 50 mm. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membubut dengan nilai kekasaran N7 dengan menggunakan toleransi menengah. Sebelum masuk ke langkah kerja, teman-teman juga perlu mengetahui apakah yang dimaksud dengan toleransi. Di sini ada tabel SN 258440, toleransi panjang strip umum. Jadi ini menggunakan toleransi umum, kita ditentukan untuk membubut dengan toleransi menengah. Nah, toleransi adalah penyimpangan ukuran yang diperbolehkan sesuai dengan standar. Jadi, kita menggunakan toleransi menengah. Di sini kita bisa membaca bahwa ukuran nominal 6 itu toleransinya adalah plus minus 0. Bisa dilihat pada tabel. Dan panjang 50 mm toleransinya adalah plus minus 0,3. Bisa dilihat di tabel 30 sampai 120 mm itu menggunakan toleransi 0,3 yang ditentukan adalah menengah. Jadi untuk panjang keseluruhan benda kerja teman-teman bisa membubut sampai 49,7 dan 50,3. Itu adalah batas maksimal dari hasil keseluruhan pembubutan teman-teman karena toleransi yang digunakan adalah toleransi menengah. Nah, bagaimana langkah kerja pembubutan eksentrik menggunakan cekam rahang 3 atau cak rahang 3? Yang pertama adalah persiapan awal. Persiapan awal di sini kita harus menentukan dan membuat support atau pengganjal karena kita menggunakan cekam rahang 3. Bisa dilihat pada gambar seperti ini teman-teman. Kita harus menentukan support atau pengganjalnya mau berapa mili sesuai dengan gambar kerja yang sudah ditentukan. Bagaimana cara untuk menghitung support atau pengganjalnya? Kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. H itu adalah pengganjal sama dengan E tambah A. E adalah jarak eksentriknya dan A merupakan rumus untuk perhitungan supportnya. Bisa dilihat pada gambar berikut. Dan R adalah radius diameter terkecil. Untuk menghitung pengganjal atau support sesuai dengan gambar kerja di samping, kita bisa memasukkan parameter yang sudah diketahui ke dalam rumus. Bisa dilihat pada gambar. R adalah jari-jari diameter terkecil yaitu 18, jari-jarinya adalah 9. Kita masukkan 9. Untuk E, nilai E adalah nilai eksentriknya. Kita masukkan 6 mm dikurangi 9 dikurangi 6 dibagi 2. Lalu kita bisa menghitungnya dan hasilnya adalah 9 dikurangi 0,27 dikurangi 6. Hasilnya adalah A sama dengan 2,73. Jadi nilai A sudah diketahui, nilai E juga sudah diketahui. Jadi untuk support atau pengganjalnya adalah 8,73 mm. Jadi teman-teman harus menyiapkan support atau pengganjal dengan tebal 8,7. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga terkait dengan rumus perhitungan support ketika diameter yang diketahui pada job sheet atau gambar kerja itu hanya yang diameter terbesar, yaitu di sini. Misalkan ini belum diketahui, kita bisa menghitung support atau pengganjalnya dengan mengetahui diameter terbesarnya. Menggunakan rumus H sama dengan setengah kali offset dikali 1 dikurangi 1/8 kali offset dibagi diameter. Diameter yang di sini kita menggunakan diameter yang terbesar. Jadi untuk nilai H adalah 1,5 dikali 6 dikali 1 dikurangi 1/8 kali 6 dibagi 30 adalah 8,7. Jadi antara rumus pertama dan rumus kedua menghasilkan nilai yang hampir sama atau mendekati.
Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus yang pertama tadi ketika diameter di job sheet atau gambar kerja itu diketahui diameter terkecilnya menggunakan rumus yang pertama. Ketika teman-teman membaca gambar kerja dan hanya diketahui diameter terbesarnya, kita menggunakan rumus yang kedua ini. Nah, kita sudah menentukan dan membuat support atau pengganjal dan menentukan parameter mesin. Parameter mesin di sini kita harus menentukan kecepatan potong dan kecepatan putar spindle. Kita bisa mengaturnya di mesin kita. Bagaimana cara menentukan kecepatan potong dan kecepatan putar spindle? Kita bisa menggunakan rumus spindle speed untuk diameter 30 mm. Kita menggunakan rumus N sama dengan 1000 kali VC dibagi P kali D. VC itu apa? VC itu adalah kecepatan potong. Nah, pada tabel di samping ini kita bisa mengetahui VC atau kecepatan potong dari macam-macam bahan. Bahan yang kita gunakan adalah baja lunak atau mild steel. Dengan pahat bubut HSS, kita bisa menentukan VC, kita ambil di tengah-tengahnya antara 18 sampai 20 meter per menit. Dari rumus ini, kita bisa menentukan spindle speed atau kecepatan putar di 201,7 rpm atau yang mendekati sesuai dengan spesifikasi mesin hidro teman-teman. Itu untuk diameter yang 30. Ketika teman-teman sudah bekerja eksentriknya atau di diameter 18, teman-teman harus mengatur putaran spindlenya menjadi 336,16 rpm atau yang mendekati. Untuk persiapan kita sudah menentukan support dan pengganjal, sudah menentukan parameter mesin. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan alat dan bahan seperti mesin bubut, kunci cak, bahan bubut, jangka sorong, atau alat-alat bantu pendukung lainnya. Ketika sudah disiapkan, lalu setting parameter yang sudah ditentukan. Yang kelima, setting nol pahat rata kanan. Untuk setting nol pahat rata kanan bisa dilihat pada gambar di samping. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang dua macam langkah kerja untuk membubut eksentrik menggunakan cekam rahang 3. Yang pertama adalah facing benda kerja. Seperti biasanya teman-teman, kita membubut permukaan benda kerja dari depan ke belakang, dan jangan lupa untuk menyayat posisi pahat agar pemakanannya lebih optimal. Yang kedua adalah membuat benda kerja menjadi diameter 30 mm dengan panjang 30 mm. Seperti pada gambar di samping, kita membubut rata kanan sepanjang 30 mm. Lalu jamur benda kerja dengan ukuran 1 x 45 derajat. Beri tanda menggunakan high gauge 25 mm untuk memberi tanda pekerjaan eksentrik. Karena sudah ditentukan untuk panjang eksentrisnya adalah 25 mm. Nanti benda kerja teman-teman akan membentuk garis seperti ini. Untuk persiapan langkah kerja yang kedua, pertama facing benda kerja seperti biasa. Yang kedua membuat benda kerja menjadi diameter 30 mm dengan panjang menyesuaikan dengan panjang 50 mm dan diameter 30 mm. Jamur benda kerja seperti pada job sheet yang sudah ditentukan 1 x 45 derajat. Beri tanda menggunakan high gauge panjang 25 mm. Perbedaan langkah kerja pertama dan langkah kerja kedua pada persiapan benda kerja adalah yang pertama kita hanya membubut bagian saja. Untuk persiapan kerja yang kedua ini kita membubut semua benda kerja menjadi diameter 30 dengan panjang 50 mm. Lanjut lagi untuk langkah kerja pembubutan eksentrik. Untuk langkah kerja pembubutan eksentrik di sini, setelah kita sudah mempersiapkan bahan tadi, yang pertama balik pencekaman benda kerja, lalu beri pengganjal yang sudah disiapkan tadi dengan tebal 8,7 mm, membubut rata benda kerja eksentris dengan panjang diameter 18 mm dengan panjang 25 mm. Nah, tips dari saya teman-teman, karena di sini kita mengubah bumbu utama dari benda kerja, nanti pada saat penyayatan akan ada penyayatan discontinue dan continue. Pada saat penyayatan discontinue, teman-teman harus menggunakan kecepatan yang rendah agar pemakanan bisa optimal. Jika memakai kecepatan yang tinggi, nanti pahat bubut teman-teman bisa patah dan cepat untuk aus. Lalu ketika pemakanan sudah continue atau terus-menerus, teman-teman bisa menaikkan kecepatan dari spindle speed untuk proses finishing. Lalu ketika sudah mencapai diameter 18 mm dengan panjang 25 mm, teman-teman harus mengukur kembali diameter dari eksentrisnya. Pada job sheet kali ini, diameter eksentris adalah 18 mm. Silahkan teman-teman ukur diameter eksentrisnya menjadi 18 mm. Untuk langkah kerja yang pertama tadi, teman-teman harus melakukan facing atau pengurangan panjang hingga 50 mm sesuai dengan job sheet yang ditentukan. Ketika teman-teman menggunakan langkah yang kedua, kita tidak perlu untuk memfacing kembali atau mengurangi panjang lagi karena sudah dari awal kita membubut dengan panjang 50 mm. Lalu untuk langkah terakhir adalah chamber benda kerja dengan ukuran 1 x 45 derajat. Dan itulah tadi teman-teman pembubutan eksentrik menggunakan cekam rahang. Mulai dari menentukan dan mensupport atau pengganjal, lalu ada persiapan bahan. Untuk persiapan bahan ada dua cara. Yang pertama kita hanya membubut satu sisi, langkah yang kedua adalah membubut secara keseluruhan benda kerja untuk persiapan awal. Dilanjut dengan pembubutan eksentrik. Di sini pembubutan eksentrik
akan ada penyayatan discontinue dan continue. Teman-teman harus berhati. Mungkin itulah tadi teman-teman langkah kerja pembukuan eksentrik menggunakan cengkeh. Dari saya masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi pembukuan eksentrik pada mata pelajaran pemesinan bubut ini. Mohon dimaaf. Ambil yang baik, buang yang buruk. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk praktik pembukuan dengan job sheet yang sudah ditentukan oleh sekolah. Terima kasih.